Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Gemini. Mungkin agak ada rintik-rintik hujan ini. Mungkin ini juga sign ya dari Tuhan untuk Gemini, bawakan banyak berkah mungkin di minggu keempat ini gitu ya untuk Gemini. Semoga Gemini selalu dalam kemudahan pastinya, keberkahan, keberuntungan menaungi kalian, kebaikan selalu mengiring menyertai kalian. Amin. Rezekinya juga diberikan kelimpahan dan pastinya kesehatan yang penting ya. Kesehatannya juga diberi luar biasa, semangat hidup juga luar biasa. Oke. Kita lihat ya. General reading minggu keempat untuk Gemini. Oke, di sini ada The Magician. The Magician. The Magician ada The Hangman ya, ada King of Swords, ada Three of Swords, ada The Strength, ada Two of Swords ya, Two of Swords ya. Oke, and the bottom of the deck ada The Devil. Ada The Devil untuk Gemini. Shuffle lagi ya, kita shuffle lagi biar bisa lebih relate ke kalian. Di sini ada The Mountain, Gemini, The Key, ada The Woman. Kita pakai Lenormand card. Di sini ada The Moon, ada The Cross, ada the Anchor ya, dan the bottom of the deck ada The Clouds. Oke, di sini ada The Clouds and the Devil. Minggu keempat ujian Gemini mungkin agak-agaknya lumayan, ujian itu banyak sekali ya. Bisa dibilang mungkin ujian tentang perasaan kamu, ujian tentang sesuatu yang berhubungan dengan ketangguhan dan kesabaran kamu ya. Ujian dari mungkin pikiran-pikiran negatif thinking ya terhadap mungkin seseorang. Negatif thinking maksudnya bukan kita iri dengki atau gimana, tidak, tapi mungkin gini, sebel sama seseorang juga bisa jadi gini, mungkin sama pasangannya, pasanganku kok begini ya, aku sendiri yang harus bekerja keras. Mungkin yang belum punya pasangan, hidupku kok begini amat ya, yang lain-lainnya begitu, merasa kayak unhappy. Ada energi dimana akan mempengaruhi kamu kurang bahagia dengan hidup kamu. Poinnya itu ya, kenapa sulit sekali saya menjelaskannya panjang lebar. Jadi poinnya adalah ada ujian, ada energi negatif yang akan mempengaruhi Gemini untuk tidak bersyukur. Di sini diingatkan. Jadi kamu harus hati-hati dengan itu. Kenapa? Itu akan mengurangi keberkahan ya. Saya sendiri juga belajar seperti itu, bahwa saya harus eling terus, saya harus ingat bahwa saya tidak boleh punya negative thinking for everything di depan saya. Ya, jadi saya harus facing harus menghadapi itu gitu, harus menghadapi itu dengan dikembalikan lagi sama Tuhan, dikembalikan sama Tuhan lagi gitu. Semua memang kehendak Tuhan. Yang terjadi hidup kamu sendiri dengan keluarga kamu yang mungkin menguji kamu, atau mungkin kamu dengan pasangan kamu yang punya ujian yang luar biasa, itu adalah the bestnya hidup kamu, kebaikan yang dikasih Tuhan untuk kamu ya. Jadi disitulah mungkin ada nilai berkah yang tidak terlihat untuk kamu. Kamu harus banyak bisa melihat nih. Di sini ada The Anchor and Two of Swords. Kayak ini berhubungan dengan itu tadi, keyakinan tentang sesuatu hal yang terjadi pada hidup kamu, keyakinan tentang apa yang dikasih Tuhan kepada kamu. Di sini ya, Two of Swords di sini itu tadi, controlling diri kamu tuh gimana. Dan ada tough choices, sesuatu yang berhubungan dengan di dalam otak kita tuh selalu ada kayak berkecamuk ya, banyak hal. Pasti kalian, saya juga selalu seperti merasakan, ada tiba-tiba ada pikiran ini datang, tiba-tiba ada B ini, ada C, ada D. Bagaimana kita kontrol diri kita untuk tidak memikirkan terlalu berlebihan. Ya memang hidupku begini, ya sudah, saya harus bekerja keras, atau saya memang yang harus jadi tulang punggung ya, karena memang logikanya atau memang kenyataannya rezeki kamu yang paling gede di dalam keluarga, mungkin kamu yang paling punya kemampuan, kamu yang paling dipercaya. Jadi seperti itu harus bener-bener bener-bener kayak harus diendapkan, ditekan ego kamu itu gitu ya. Jadi kenapa? Untuk tidak berpikiran buruk
terhadap kehendak Tuhan, terhadap kamu saat ini, yang lagi kamu punya kehidupan yang dengan posisi kamu masing-masing. Di sisi lain ya memang di sini ada the mountain. Gemini merasa kayak berat, memang terasa kayak di minggu keempat kamu terasa ada sesuatu yang sangat berat, seperti kamu tuh naik gunung ya. Memang naik gunung tuh sangat berat, dan ini adalah analogi dari hidup Gemini saat ini. Kerja keras, capek, lelah, pengen berhenti sometimes, pengen tidak capek, nggak bisa. Energinya emang lagi kayak banyak capek kamu harus kayak bekerja keras. Memang di minggu keempat ini energi Gemini harus kerja keras banget nget ya, sampai ngetnya banyak. Itu menekankan bahwa memang kamu harus kerja keras banget dan capek banget. Iya, bersyukur kamu dibikin capek, kamu dibikin sibuk, dibikin kerja, sehingga kamu tidak punya pikiran-pikiran buruk nih. Tahu-tahu udah waktunya ibadah, mungkin tahu-tahu udah malam. Jadi kamu tidak punya sesuatu yang wasting your time ya, tidak ada sesuatu yang wasting your energy. Kamu bermanfaat hidup kamu, ini yang perlu disyukuri. Jadi kenapa dibikin sibuk ya, akhirnya kamu tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, tidak melakukan hal-hal lain. Kamu fokus dengan hidup kamu fokus dengan hidup kamu gitu ya, fokus dengan target kamu. Nah, ada the hangman masih ya, Gemini dengan the hangman always ya. Kayaknya minggu kemarin juga ada the hangman, surrender, berpasrah, berserah diri, dan banyak pengorbanan, uncertainty ya, sesuatu yang mungkin ya masih kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Gemini minggu keempat ini bekerja keras, dan bekerja keras ya. Walaupun jujur, honestly, di dalam hati aku merasakan bahwa Gemini juga menangis. Dia capek, dia lelah sebenarnya. Ada sesuatu yang bikin dia itu ada air mata yang tidak bisa dikeluarkan. Gemini lagi kayak, kalau saya rasakan ini ya, jadi saya tuh tipikal perasa banget. Di pada saat saya membacakan kalian ini, saya juga merasakan bahwa kalian tuh lagi kayak sedih sih, kayak mungkin lebih ke kasihan pada diri kamu ya. Kamu sangat berkorban loh, kamu sangat berjuang loh sampai di titik ini. Kamu kasihan loh, kamu luar biasa. Mungkin boleh seperti itu, tetapi ya bukan kasihan, malah kamu harusnya proud with yourself. Kamu benar-benar punya value yang hebat, value yang luar biasa. Kamu punya harga diri, kamu keren ya. Dengan semua hal yang sudah ada di depan mata, kamu bisa melaluinya. Kamu bekerja keras untuk berjuang, untuk menghidupi tanggung jawab kamu. Kamu punya tanggung jawab yang besar untuk hidup kamu, dan kamu tidak menyerah untuk itu. Jadi Gemini menurut saya adalah seseorang yang hebat ya, seseorang yang hebat. Dan di sini ada the woman and ada king of swords. Sesuatu yang berhubungan dengan perempuan yang agak menguji Gemini di minggu keempat ya. Perempuan ini bisa seorang istri, kakak, atau ibu yang ya kamu harus kayak bisa, kayak agak mind blowing gitu. Dengan dia tuh kayak mind blowing banget, jadi kayak nggak habis pikir, kayak capek gitu ya. Ada di titik, jadi itu mungkin ujian Gemini ya. Ada seorang ibu atau seorang istri, atau yang belum menikah itu tadi ibunya atau kakaknya. Ada seseorang menguji kamu sehingga kamu kayak bener-bener kayak gak habis pikir dengan orang ini gitu. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, biasanya ada memang ujian seperti itu ya, tidak bisa diselesaikan tapi harus dihadapi. Kamu harus facing with her every day, every time bahkan. Dan orang ini tidak mengerti kamu, orang ini mungkin merendahkan kamu, orang ini ternyata menguji kamu luar biasa ya. Berarti ini ada ujian kamu yang akhirnya kamu itu untuk push kamu untuk bisa, aku harus lebih sukses dari ini, aku harus lebih keren dari ini, biar dia tidak merendahkan aku, biar dia tidak meremehkan aku. Jadi sebenarnya itu adalah energi dari Tuhan yang sengaja buat nge-push kamu untuk lebih lagi, do something untuk menjadi lebih baik hidup kamu. Karena memang semua itu harus ada tekanan berbanding lurus ya dengan itu tadi, kesuksesan kamu. Makanya hukum Pascal itu benar-benar berlaku memang dalam hidup itu. Semakin ditekan semakin tinggi loncatannya, kamu semakin tertekan semakin keren hidup kamu. Jadi bersyukurlah, banggalah. Kenapa saya bilang begini, kan hidup saya juga banyak tekanan gitu ya, makanya bikin videonya harus rajin ini gitu ya, pressure-nya luar biasa gitu. Semakin ditekan semakin tinggi loncatan kamu, karena kamu semakin bekerja keras, semakin semangat. Ini untuk yang semangat hidupnya tinggi, tidak menyerah gitu ya. Kecuali yang menyerah nih, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit capek, wah itu kayaknya kalau Gemini saya rasakan sebagian besarnya semangatnya tinggi. Gemini yang kuat dan punya semangat yang sangat tinggi. Dan di sini ada the cross and courage,
sesuatu yang berhubungan dengan keberanian untuk menghadapi hidup kamu. Selalu saya dengan doa, kamu harus jangan sampai melupakan ibadah kamu. Apapun agama kalian, ibadah kamu itulah yang akan memberikan keberanian, pendekatan diri kamu pada Tuhan, dan memberikan keberanian kamu untuk menghadapi hidup kamu dengan banyak detail hidup itu ya, kesedihan, kebahagiaan. Kamu harus sukses, kamu harus bekerja keras, kamu harus menghadapi masalah yang macam-macam banget, bukan A sampai Z lagi, bahkan mungkin lebih banyak sekali yang perintilan-perintilan yang harus dihadapi oleh dirimu. Kekuatan yang paling besar adalah dari doa kamu, dari Tuhan. Jadi jangan sampai kamu jauh-jauh dari Tuhan. Di sini ada the cross ya, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu sedih juga bilang sama Tuhan, kamu marah sama orang bilang sama Tuhan. Itu lebih akan memberikan energi. Kenapa? Akhirnya kamu ada pendekatan terhadap Tuhan, sehingga apa-apa tuh kamu tidak ke orang lain. Jadi kamu akan siap walaupun kamu hidup sendiri di dunia ini. Kamu akan kuat, kamu akan tangguh. Jadi kamu tidak akan menggantungkan hidup kamu dengan manusia, tapi lebih banyak ke Tuhan. Dan itulah nilai ketegaran seseorang, nilai kekuatan seseorang dari situ. Jadi proud banget dengan orang-orang tidak punya pride untuk hidupnya, bahwa aku bisa berdiri sendiri, aku bisa punya dengan kemandirian, aku punya Tuhan. Nah di sini ya, semangat Gemini, bahwa memang minggu keempat ini luar biasa. Ada banyak hal yang bikin pusing, banyak bikin overload lah di otak kamu, but it's okay, semua akan baik-baik saja. Gemini sangat kuat dan Gemini sangat tegar. Walaupun energi negatif di minggu keempat ini memang Gemini lebih naik daripada di minggu ketiga, stresornya, everything, capeknya, lelahnya, tapi mungkin ini adalah nilai bahwa hidup kamu semakin berkah dan luar biasa dari sini. Tuhan semakin sayang sama kamu juga dari sini. Dan ingatlah bahwa hidup kita hanya sementara di sini. Jadi ini adalah tabungan kamu, kerja keras kamu, pengorbanan kamu ini adalah tabungan untuk kamu kelak menghadap Tuhan. Jadi berbahagialah kamu yang bisa bekerja keras, berbahagialah kamu yang menjadi tulang punggung, berbahagialah jika kamu dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi seseorang yang punya tanggung jawab besar di dunia ini, karena you really priceless. Semoga ini bisa berguna untuk Gemini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan mohon maaf ya lahir batin. Ini sudah lebaran sebentar lagi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selama ini mungkin bikin jengkel kalian, bikin gede kalian, mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin, dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.